berkaitan dengan progres yang harus kita capai. Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan saat ini sedang berurusan dengan kita di areal gaya hidup, kuasa anugerah, konsep pikir, apakah berkaitan dengan firman yang sedang datang di hidup kita? Bisakah dari arahan dan teguran dari Roh Kudus? Gini saudara, kan dalam VSS minggu kemarin kan saya menjelaskan detail kehidupan sehari-hari yang sering kita alami, ya kan? Nah, detail kehidupan sehari-hari yang saya sebutkan kemarin itu kalau masih ada dalam dirimu, itu pasti didasari karena ada konsep pikir atau sikap hati atau gaya hidup yang masih keliru. Jadi saudara berkewajiban untuk mengakurasi diri, ya. Saudara berkewajiban untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau saudara masih gampang khawatir, contohnya seperti itu, saudara perlu tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya kok aku masih suka khawatir ya? Apa dasar berpikir yang membuat aku kok jadi khawatir? Minta Roh Kudus mengekspos hal itu. Nah, ketika Roh Kudus mengekspos hal itu, minta Tuhan memberi firman berkaitan dengan hal itu. Sehingga dasar berpikirmu atau apa yang tersimpan sebagai data dan informasi di alam bawah sadar saudara, itu bisa diakurasi kembali. Bisa bisa diedit, bisa dirubah. Sehingga saudara nanti untuk seterusnya tidak akan pernah merasa khawatir lagi. Untuk seterusnya, saudara nanti jadi pribadi yang sulit untuk bisa khawatir. Kenapa? Nah, semua benih kekhawatiran itu sudah tercabut semua, tidak ada lagi. Gitu kira-kira, ya. Jadi penting untuk saudara mengukur diri. Coba deh didengerin lagi message VSS hari Minggu kemarin, didengar ulang sehingga saudara bisa mulai mencari tahu, oh ternyata saya itu ada di poin ini. Nah, kalau itu poin yang masih saya miliki, berarti oh ternyata sikap hatiku yang keliru. Nah, kalau saudara sudah tahu, saudara tinggal bawa dalam doa, Tuhan, ini ternyata sikap hatikulah yang menyebabkan aku jadi gampang tersinggung, gampang kecewa, kalau ditegur nyala-nyalain orang lain, tidak bisa belajar legowo. Ternyata sikap hatiku yang salah, Tuhan. Jadi tolong Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Nah, minta Tuhan memberi firman, memberi penilaian. Ya, biarkan Tuhan yang menilai hidup kita. Ku hidup dengan perkataanmu, ku hidup dari penilaianmu, gitu saudara ya. Jadi kita itu perlu belajar hidup dari penilaian Tuhan atas diri kita, bukan dari apa kata orang, bukan dari apa yang kita pikir tentang diri kita yang membuat kita jadi gampang moody, suasana hati kita jadi tidak enak, ya. Kita jadi gampang uring-uringan, gampang tersinggung. Nah, ini tidak benar semua, ini sikap hati yang keliru ini. Oke, jelas ya saudara ya. Jadi dengan saudara tahu kondisi yang saudara hadapi, saudara bisa bawa permasalahan itu dalam doa, minta Tuhan memberi firman. Kalau memang ada yang harus kita akui dalam pertobatan, ya kita tinggal bertobat. Kalau ada yang harus kita rubah dari hidup kita, ya tinggal kita rubah, kan gitu aja saudara ya. Tidak susah kok, tidak sulit kok. Bahkan yang namanya ikatan iblis, ya saya kasih tahu sama saudara, itu cuma tipu daya dari iblis ya. Jangan saudara pikir, wah saya berarti masih punya ikatan lalu saya harus dilayani pelepasan sampai 10 kali. Enggak ya. Yang namanya ikatan itu gambarannya gini, saya kasih contoh. Di Thailand itu ada banyak sekolah gajah, ya enggak usah di Thailand lah, di Lampung juga ada ya sekolah gajah. Nah, gajah-gajah yang masih kecil itu biasa dirantai dengan rantai yang besar dan diikat pada sebuah pohon yang cukup besar. Sehingga otomatis gajah kecil ini ya tidak bisa sembarangan pergi kemana-mana. Ketika dia mau mau dilatih, kan ini kan sekolah gajah ini ya, mau dilatih gitu.
Jadi gajah ini tidak bisa pergi sembarangan. Dia harus belajar mengikuti arahan dari pelatihnya. Nah, masalahnya saudara, setelah gajah itu menjadi dewasa, gajah itu tetap diikat, tapi ikatannya itu dengan rantai kecil saja, ya, dan biasanya cuma dipasang di patok biasa gitu. Tapi karena dari kecil, ini gajah kecil ketika jalan diikat dengan rantai yang besar di pohon yang besar, jadi selalu merasa, wah, saya tidak bisa lepas. Nah, padahal ketika ini gajah sudah dewasa, dia punya kekuatan yang berkali-kali lipat. Dengan mudah rantai sebesar apapun bisa diputuskan. Dan ikatan di pohon pun pohonnya bisa dia robohkan. Ya, tapi karena mentalitas. Nah, ini dia. Tipu daya iblis itu ada di mentalitas kita. Karena mentalitas si gajah sudah tercetak dari sejak kecil. Waduh, enggak bisa. Waduh, enggak bisa. Maka ketika dia melihat, dia sudah dewasa dan melihat ikatan di kakinya, walaupun ikatannya cuma kecil, pakai tambang biasa. Wah, kalau mau dia sentak sedikit saja, pasti sudah putus. Tapi karena mentalitas tadi, wah sudah, dia tidak berani, dia tidak bisa, dan tidak mau berupaya lebih. Nah, hal yang sama terjadi bicara tentang ikatan dalam hidup kita, ya. Sebetulnya pada dasarnya iblis itu tidak bisa mengikat saudara dengan rantai yang besar, dengan hal-hal yang tidak terlepaskan, tidak bisa. Itu tuh cuman kayak ikatan pakai tambang kecil, pakai benang kecil gitu kira-kira. Jadi kalau saudara mau lepaskan itu gampang sekali. Tapi karena mentalitas kita yang selama ini sudah berusaha, kan kita masih hidup dalam dosa dulu. Sementara kita sekarang kan sudah ditebus, ya. Perhatikan ini. Dulu waktu kita masih menjadi hamba dosa, saudara betul-betul terikat dan tidak bisa melepaskan diri. Tapi sejak engkau terima penebusan lewat korban Kristus, saudara itu sudah dimenangkan, sudah mengalami kemenangan dari segala bentuk ikatan dosa. Jadi kalau saudara mau melepaskan diri, itu gampang aja, gitu. Ya, makanya istilah gambaran yang Tuhan beri, sebelum kita mengalami kelahiran baru, ikatan dosa itu kayak kulit buat kita, tidak bisa dicopot. Tapi sejak mengalami penebusan korban Kristus, ikatan dosa itu kayak baju. Anytime saudara bisa copot, anytime, tidak perlu susah-susah, engkau bisa copot sendiri. Ya, jadi jangan biarkan tipu daya iblis terus berlaku dalam hidupmu dengan mengatakan engkau lagi diikat oleh iblis, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Belgedes, itu kebohongan dari iblis. Ya, aku berdoa segala tipu daya iblis dihancurkan dari mentalitas dan konsep pikir orang-orang percaya yang ada di dalam nama Yesus. Apapun bentuk ikatan yang masih ada dalam hidupmu, dengan leluasa engkau memerdekakan dirimu, karena engkau telah dimerdekakan oleh Kristus. Dengan engkau menerima korban Kristus di kayu salib, engkau telah dimerdekakan dari segala kuasa dosa, belenggu, ikatan, dikte dosa. Sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Biar rohmu kembali merdeka, hidupmu kembali bebas. Engkau dengan leluasa bisa menghampiri Tuhan. Doa, penyembahan, baca firman tidak lagi menjadi kesulitan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin.